Anda berada kondisi pandemi 8 bulan masih tengah terasa di tanah air. Lalu bagaimana dengan pusat olahraga di Indonesia yang sangat terkenal, Gelora Bung Karno Senayan Jakarta? Kita coba perbincangkan dengan Direktur Pengelola GBK Bapak Winarto. Salam olahraga Pak Winarto. Salam olahraga, salam sehat selalu. Pak Winarto, antusiasme warga Jakarta dan sekitarnya untuk berolahraga dengan protokol kesehatan sudah terlihat sampai dengan saat ini dengan PSBB yang sedang berjalan ini. Tetapi bagaimana sejauh ini 8 bulan pandemi dari pihak GBK sendiri memantaunya secara umum, Pak? Iya, sebetulnya kalau antusiasme publik itu kan sekarang muncul kesadaran baru bahwa menjaga imunitas tubuh itu penting sekali dalam situasi pandemik begini kan. Jadi di lapangan masyarakat itu sebetulnya juga semakin antusias berolahraga. Di ruang terbuka khususnya seperti GBK itu. Jadi hari-hari itu ketika kita PSBB transisi, termasuk kemarin yang PSBB transisi yang Tambungan itu kemarin, dan hari ini kan masih dilanjutkan ya PSBB transisinya itu nampak sekali antusiasme publik ya, karena dia merasa confidence untuk olahraga di ruang terbuka. Kebetulan juga luas sekali, jadi menghindari kerumunan itu, ya, menghindari kerumunan. Nah, kita sendiri terapkan protokol kesehatan itu dari cuci tangan, kemudian pakai masker, ya, kemudian menjaga jarak, ya, itu kita terapkan sudah sejak bulan Maret yang lalu, ya, sampai hari ini. Saat pandemi tiba ya Pak ya waktu itu ya? Iya. Selain itu, untuk menghindari kerumunan banyak orang, itu paling favoritnya kan di Ring Road Stadion Utama. Ya. Ring Road itu kalau tidak kita batasin, kapasitasnya sekitar 20 ribuan orang di sana. Tapi selama Maret sampai sekarang, pandemi ini, untuk Ring Road Stadion Utama, itu kita batasi hanya 1.000 orang sekali masuk. Jadi ada badge-nya gitu ya, ada jamnya. Ada penjaganya juga Pak di sana Pak? Ada, semuanya ada. Dan waktu mau masuk itu sudah harus antre dulu, lalu pada jam masuknya nanti 1.000 orang boleh masuk, diberi waktu 1 jam, dan kemudian setelah 1 jam kita kiring lagi keluar. Ya. Kita ada cara yang kita terapkan di sana, dan setelah dia keluar, dibersihkan, didesinfektan semuanya, lalu batch berikutnya baru masuk lagi. Ya. 1.000 orang lagi, terus begitu. Ya. Itu jedahnya berapa menit Pak? Dari satu jedahnya 30 menit. Oh, 30 menit untuk penyemprotan 30 menit Pak, ya? itu cukup untuk penyemprotan, cukup sampai mengatur orang keluar, menggiring orang keluar, dan menggiring berikutnya untuk masuk itu cukup 30 menit. Itu dilakukan setiap hari Pak? Senin sampai dengan Minggu? Kalau hari-hari Minggu biasa, saja? Senin sampai dengan Jumat itu praktis tidak terlalu ramai, karena orang punya kesibukan. Keramaian itu biasanya terjadi di Sabtu dan Minggu. Jadi untuk masuk stadion utama itu yang dilakukan per batch tadi itu hanya Sabtu dan Minggu. Sabtu pagi, kemudian siang sepi, Sabtu sore ramai lagi, Minggu pagi juga ramai, siangnya sepi, Minggu sore ramai lagi. Baik, ketatnya peraturan boleh kami sebut seperti itu Pak, termasuk kan kalau misalkan ada yang kerumunan pastinya kan ditegur Pak. Nah sejauh ini betul. Apakah masyarakat tetap menerima dengan baik Pak, atau ada yang tetap membandel Pak bahasanya di lapangan Pak? Iya, ada perkembangan ya, kalau dibandingkan awal-awal dulu banyak yang cuek gitu, tidak pakai masker. Membandel sih tidak ada, kalau ditegur mereka kemudian menerimanya, mengenakannya ya. Tapi setelah PSBB pertama pun yang berapa bulan lalu itu sudah mulai lebih baik kesadaran masyarakatnya. Sangat jarang lah untuk tidak menggunakan masker itu sangat jarang. Jadi kan dari depan itu masuk sudah tes suhu badan itu, kemudian cuci tangan dia, pakai masker juga sudah ya. Nah, kadang-kala waktu olahraga itu ada juga yang melepas tapi ditegur dia langsung pakai, tidak pakai membantah dan sebagainya. Dan makin sedikit yang tidak menggunakan saat olahraga itu. Semoga menjadi habit ya Pak ya, ini Pak ya. Iya. Kenapa pendengar kita coba perbincangan ataupun menyoroti protokol kesehatan olahraga khususnya adalah di kawasan ring satunya olahraga lah sebut seperti itu, Gelora Bung Karno, karena ini GBK. Catatan yang kita tahu bersama, pasca Asian Games sukses 2018, ini masuk dalam daftar stadion terbaik di Asia. Nah, ini membicarakan stadion, tadi kan membicarakan areanya nih Pak. Bagaimana dengan
di dalamnya sendiri, Pak. Contoh, Istora Senayan Jakarta, lalu di sana ada kolam berenang, lalu juga ada tempat pertandingan bolanya, Pak. Nah, apakah ini sudah mulai dibuka? Iya, jadi praktis kalau event-event olahraga sejak Februari sudah tidak ada sampai hari ini. Karena kan takut penyelenggaraan event kan, karena masih menimbulkan kerumunan. Jadi sejak Februari sampai hari ini belum ada event di GBK itu, ya. Yang ada adalah hanya masyarakat biasa yang berolahraga dan satu lagi memanfaatkan, Pak. Iya, memanfaatkan, dan itu umumnya di outdoor semua, tidak ada di dalam, di outdoor ya, kawasan lah gitu ya. Iya. Nah, satu lagi khusus atlet pelatnas itu memang sudah banyak yang mulai berlatih karena kan mereka memerlukan latihan untuk mengikuti Olimpiade Tokyo itu. Stadion Madia Senayan Jakarta maksud Bapak ya? Madia juga latihan, akuatik juga ada latihan. Oke. Tenis lapangan, Pak? Tenis lapangan, latihan ya. Sebetulnya event itu dengan memenuhi protokol kesehatan tertentu, itu sudah bisa diizinkan kan dari sejak PSBB transisi itu ya. Misalkan gini, untuk konser musik ya, di dalam mobil ya, kalau satu keluarga kan boleh 4 orang. Kalau beda KTP hanya boleh 2 orang gitu ya. Itu kan ada aturannya. Seperti minggu kemarin sebetulnya ada konser ya, Tulus itu penyanyi. Oh iya. Di akuatik, tapi memang batal bukan karena tidak diizinkan, sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, kepolisian ya. Tetapi kemarin batal karena penyanyinya dalam keadaan kurang sehat. Gitu. Ada kemajuan ya, kehidupan ke arah new normalnya itu sudah mulai ya, sudah ada izin dan sebagainya. Tapi memang kalau penyanyinya sakit kan tidak bisa dipaksa. Betul. Semoga Stadion Kebanggaan Indonesia ini tetap terpelihara, tetap terjaga dengan baik, bukan hanya di masa pandemik ini, tapi juga pasca pandemik nanti ya, Pak Winarto ya. Tetap kita jaga, tetap rapi, tetap ya bersih dan sebagainya. Itu mutlak. Agar tidak ada pengunjung tetap harus kita rawat. Baik. Dan semoga habit baru menggunakan masker, pesan ibu tetap terjaga juga dengan baik. Pak Direktur Utama Pengelola GBK, Pak Winarto, terima kasih waktunya berbincang. Terima kasih Pak. Salam olahraga sehat selalu untuk Bapak. Ya, salam sehat semuanya.